Salam sehat semuanya, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Dan tahukah Anda pemirsa bahwa kesehatan itu begitu nikmat dan sangat bersyukur kalau kesehatan Anda dalam kondisi 100%. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode. Dan sudah banyak masyarakat yang terbantukan, teredukasikan dengan program ini. Sekarang kami ingin meningkatkan kebersamaan kita dengan penonton setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community. Dan komunitas ini kita banyak membagikan tips kesehatan dan juga inspirasi informasi yang baru. Caranya gampang, kalau Anda mau bergabung, di layar kaca Anda sudah muncul satu kode di situ. Silakan ambil HP Anda, di-scan. Anda akan masuk ke dalam satu aplikasi, tinggal daftar di situ, kita ketemu di sana. Oke? Yuk, langsung saja kita mulai. Saya kenalkan langsung dengan para praktisi kesehatan hari ini. Di sini sudah ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Jangan lupa pemirsa, Bahagia. Pak Joko, salam sehat Pak. Salam sehat selalu. Wih, luar biasa. Apa kabar Pak? Terima kasih. Selamat. Wah, Pak Joko bagaimana keadaan jantungnya Pak? Sehat. Sehat ya? Sehat selalu. Masih ada gangguan seperti dulu, keringat dingin, mual gitu Pak? Sejak memakai teknologi laser tidak pernah muncul. Wah, luar biasa. Oke, mari kita kenal lebih dalam siapa Bapak Joko ini. Dan ternyata apapun yang Bapak Joko alami bisa juga kita alami. Ingat, penyakit jantung pembunuh nomor 1 untuk penyakit kardiovaskular. Jadi kita semua, siapapun Anda, pria wanita, semuanya berisiko. Yuk kita belajar dari cerita beliau. Ini dia. Joko masih sangat teringat jelas olehnya serangan jantung yang menimpanya pada bulan November tahun 2021 lalu. Saya terkena serangan jantung, penyebabnya lebih kepada dari kolesterol dan trigliserin, sehingga karena pola makan yang kurang sehat. Saat itu, Joko sedang menyelesaikan pekerjaannya pada malam hari. Namun tiba-tiba dadanya terasa sesak dan mual. Awalnya Joko merasa mungkin ini hanya masuk angin biasa, sehingga ia minta dikerok agar kondisi tubuhnya bisa segera membaik. Tetapi pada pagi harinya, wajahnya menjadi semakin pucat. Rasa sesak di dadanya pun masih hilang timbul. Alhasil, Joko memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan setibanya di sana, Joko langsung dicurigai mengalami serangan jantung. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan adanya 2 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Sejak itu, Joko mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia pun rutin menggunakan teknologi laser. Dalam perkembangannya, ya saya merasa bahwa aliran darah saya sudah baik. Sampai hari ini saya juga periksa kontrol ke dokter jantung, sudah tidak ada permasalahan yang sangat mengganggu untuk aliran darah. Pak Joko, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan, ini kita tebak-tebakan dulu ya, supaya kita bisa ice breaking dulu. Ini simple, benar atau salah Pak, dan berhubungan dengan kondisi Bapak. Pertama kalinya serangan, Pak Joko ini kerokan. Ya, pernyataannya seperti begini, bahwa kerokan dapat menyembuhkan gejala serangan jantung. Pak Joko, benar atau salah? Salah. Langsung dia jawab salah. Kenapa salah Pak? Jadi serangan jantung itu ternyata memang harus dari pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, yang tentunya juga menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya serangan. Jadi jawaban Pak Joko memang sudah tepat bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah ya. Kerokan itu tidak dapat menyembuhkan serangan jantung. Pertama kita harus tahu dulu nih gejala serangan jantung nih seperti apa sih. Pertama ada nyeri yang menuju dari dada nembus ke punggung, bisa dari ulu hati, menjalar, kadang ada di rahang, di bahu, kemana-mana. Pokoknya kalau nyeri itu disertai dengan rasa sesak, ya sesaknya biasa orang bilangnya kayak ditimpa beban yang berat, kayak ditimpa gajah. Kok kayaknya gak enak banget gitu kan. Terus keringat dingin, ya langsung segera ke rumah sakit karena itu merupakan gejala dari serangan jantung. Nah ini yang kira-kira terjadi nih di dalam pembuluh darah jantung Anda ketika mengalami gejala serangan jantung. Kurang lebih nih seperti ini nih pemirsa ya, kita bisa lihat ada penumpukan lemak di dalam dinding pembuluh darah. Ini kita sebut dengan arteriosklerosis, mengakibatkan sumbatan. Jadi jalannya tuh menyempit. Karena menyempit akhirnya kalau misalnya disertai dengan penggumpalan darah dan pengentalan darah itu mengakibatkan blokade
blokade total. Nah, blokade total ini contohnya seperti ini nih pemirsa nih. Karena darah nggak bisa jalan, di saat otot jantung membutuhkan pasokan darah terus-menerus, akhirnya terjadilah tuh kekurangan oksigen. Terjadi kerusakan pada otot jantung. Kita bisa lihat tuh, warnanya menjadi lebih menghitam, dan kerusakan tersebutlah akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang Anda rasakan pada saat mengalami serangan jantung, yaitu nyeri dada. Nah, dengan melakukan kerokan, tentunya nggak akan bisa menghilangkan sumbatan itu tuh pemirsa. Nggak akan bisa. Justru kerokan ini tidak kita anjurkan. Kenapa? Karena kerokan itu dapat menimbulkan efek semu, masking effect. Di mana orang merasa, oh kayaknya saya membaik nih, nggak usah deh ke rumah sakit. Nah, akhirnya abai ketika dibawa ke rumah sakit, itu udah menjadi lebih terlambat. Jadi saran saya untuk Anda pemirsa di rumah, ketika merasakan gejala serangan jantung seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langsung segera ke IGD. Bahwa kerokan dapat menyembuhkan gejala serangan jantung, pernyataan ini adalah salah. Oke, bagus banget Pak, benar jawabannya. Tadi berarti Bapak dikategorisasi Pak ya? Betul. Pak, waktu di rumah sakit, panik ya Pak? Panik sekali. Panik sekali. Di pikiran apa Pak? Karena begitu kita ditampilkan kayak semacam grafiknya itu Iya. lambat. Aduh. Lambat. Saya itu ada salahnya juga. Malam itu sudah disarankan oleh istri saya ke rumah sakit, mau disetirin sama dia, saya menolak Pak. Oke. Nah, saya mengambil kesimpulan kerokan tadi yang ternyata salah. Oke, Itu jadi ya saya menyesalnya kenapa tidak dari semalam begitu. Oke. Karena ketika kami muncul di rumah sakit, itu dokter yang biasa menangani saya, wah, Bapak mukanya sudah pucat, ini sudah serjan, bahasa beliau begitu. Serjan, serangan jantung. serangan Jadi harus langsung IGD dulu. Begitu di IGD, saya diberikan semacam Obat di bawah lidah, yang betul? di bawah lidah. Iya. Ya, itu pertolongan pertama. Ya. Ketika ada persetujuan itulah baru saya dipasang semua alat-alat ya, dari EKG-nya itu baru dipasang. Disitulah tampilan layarnya itu sumbatannya kelihatan Pak, dua kelihatan. titik itu. Oke. Jadi saya semenjak operasi kemudian saya memutuskan, karena memang saya sering melihat acara Go Healthy. Kemudian ya seketika saya berpikir kenapa saya tidak menggunakan, karena ini logis. Logis yang bisa kita terapkan untuk kepentingan kesehatan. Jadi ketika itu sudah saya pakai, saya memang pada awal-awalnya dulu langsung rajin lah, antara pagi dan malam itu menggunakan laser, tapi dari 30 menit dulu. Oke, 30 menit. Sampai Baik. meningkat 45 itu di minggu ketiga gitu. Nah, itu pola hidup sudah agak membaik, jadi tidur pun sudah cepat pulas gitu. Oke. Itu yang saya rasakan, dan badan enteng Pak. Badan enteng, Pak. Itu enteng, karena dulu kan ya berat badan saya hampir 90 dulu. Waduh, Oh bentar gitu? lagi Ya. 100 Berarti Pak. lebih Berat, Pak. moy lagi ya? Iya, Lebih berat. dulu berat memang. Ya. Oke, pelan-pelan Bapak turun berat badan karena perubahan pola hidup juga. Iya, pola hidup betul. Terakhir cek darah kapan Pak? 2 bulan yang lalu sih. Pak. Oke, kondisinya bagaimana? Normal. Normal. Itu dia. Itu jawaban yang kita Dan tunggu-tunggu. saya juga Normal. waktu itu 3 bulan yang lalu cek jantung normal. Wih, Normal itu juga. dia. Nah pemirsa juga harus tahu kok bisa tertolong dengan teknologi laser. Sekarang tidurnya juga menjadi lebih nyenyak, nggak ada perasaan-perasaan lagi sesak-sesak. Iya. Kenapa pas konsul kepada dokternya juga beliau mengatakan semuanya bagus, bibitnya juga nggak berkembang lagi. Ya artinya apa? Karena si teknologi laser ini membantu untuk kekentalan darah, kekakuan pembuluh darah, dan si penyebab-penyebab yang mengakibatkan darah kentalnya itu kolesterol dan gula darahnya diubah. Nah seperti ini kalau kita lihat pembuluh darah Pak Joko ini seperti ini. Ini darahnya yang sebelah sini nih Pak Joko ya. Darah yang tidak normal Ya, ya, yang karena Bapak hidupnya, mohon maaf ya Pak ya, karena mungkin Bapak hidupnya tidak beraturan, makan segala Ya, macam, betul. jeroan dimakan, Ya, semua ya. dimakan ya seperti itu. Ya. Namun akhirnya terjadilah penyumbatan di pembuluh darah jantung, Ya. serangan jantung. Nah, dengan teknologi laser sebenarnya apa yang dibantu ini? Kalau kita lihat menjadi darah ini menjadi normal. Ya. Nah, ketika sinar laser ini digunakan, ada 3 nih sinarnya. Kuning, merah, dan biru. Nah, si sinar merah ini dia akan menguraikan gumpalan darah tadi, ya, sehingga oksigen dan nutrisinya sampai ke otot-otot jantung. Lalu sinar birunya kan ada 3 sinar. Sinar birunya dia akan melebarkan pembuluh darah. Yeah. Apa yang terjadi ketika pembuluh darah itu melebar? Maka
tekanan darahnya akan turun dan pembuluh darah menjadi lebih elastis, aliran darah menjadi lebih lancar. Yeah. Nah, yang juga sering disampaikan adalah biasanya orang-orang dengan serangan jantung, pikirannya mumet, nggak bisa tidur. Ini terbantu dengan sinar kuningnya. Ya, usia-usia Bapak, usia-usia saya atau usia pemirsa di atas 50 tahun itu biasanya juga hormon testosteronnya sudah mulai berkurang. Wanita menopause juga hormon estrogennya sudah mulai berkurang sehingga sulit tidur. Nah, termasuk hormon melatoninnya ikut turun. Dan si sinar kuning ini membantu mengaktifkan kembali hormon melatonin sehingga tidur kita nyenyak dan juga dalam. Lalu bagaimana dengan kadar kolesterol dan gula yang bisa turun juga? Ya karena tadi gula darah dan kolesterolnya itu diubah menjadi energi oleh si teknologi laser tersebut sehingga energi kita bertambah. Bapak kan ngerasa saya sekarang bekerjanya lebih giat, ya, lebih segar. Nah, karena itu jadi yuk kalau kita pengen aliran darah kita lancar, pembuluh darah kita sehat, tidur kita nyenyak, kemudian juga energi kita bertambah, kita gunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat Anda. Oke? Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Joko ini digunakan pada area pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat ilustrasinya. Jadi, pada saat penggunaan teknologi laser ini diletakkan pada pergelangan tangan, nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah utama pada pergelangan tangan kita dan juga titik-titik akupuntur. Nah, sinar laser yang dikeluarkan tadi Mas Boyke sudah jelaskan ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nantinya dia akan menembus tuh berbagai macam lapisan kulit ya. Kita sama-sama lihat menembus lapisan epidermis, lapisan kulit terluar, dermis, hipodermis, dan menuju ke pembuluh darah. Jadi nantinya lasernya akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat ini adalah zat alami pemirsa. Jadi setiap tubuh kita akan memproduksi nitric oxide, cuman sayangnya karena pola hidup yang tidak beres dan juga meningkatnya usia, kadarnya menurun. Padahal penting pemirsa. Pentingnya apa? Dia fungsinya adalah untuk membuka pembuluh darah. Tuh bisa kelihatan ya ketika ada nitric oxide pembuluh darahnya menjadi lebih lebar. Pembuluh darah yang menjadi lebih lebar otomatis aliran darahnya menjadi lebih lancar. Tekanan darah juga menjadi lebih terkendali. Dan si nitric oxide ini membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah dan juga menurunkan pengentalan darah. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, ayo kita tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita gunakan teknologi laser dari sekarang. Teknologi laser ini namanya dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. 1. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi take action sekarang juga pemirsa. Dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Apakah tensi Anda tinggi? Apakah kolesterol Anda tinggi? Bisa jadi resiko serangan jantung sudah menanti Anda. Bapak Joko datang sini sebagai contoh yang baik. Bahwa walaupun dia terkena serangan jantung, dia tidak menyerah di sana. Bahkan dia mengubah pola hidupnya, berat badannya sudah turun, dan juga kondisi darahnya sudah menjadi lebih baik. Jadi saat ini kondisi jantungnya tidak lagi seperti dulu, sudah menjadi lebih baik. Dan terutama yang menarik dari Pak Joko ini adalah, sekarang dia kalau memilih tempat meeting untuk kliennya, ini restorannya harus yang lebih sehat. Benar ya Pak Joko ya? Betul. Padahal dulunya bagaimana Pak? Ya,
dimanapun tempat lah begitu. Jadi Dimanapun kadang-kadang ya tidak kita pikirkan bahwa itu berisiko terhadap apa yang kita pesan, kita makan itu tidak kita pikirkan gitu. Memangnya dulu makannya seperti apa, Pak? Ya hampir dikata apa aja dimakan gitu. Apa aja makan Ya, segala. nggak ada, jadi nggak ada pantangan dulu. Ternyata itu beresikonya luar biasa. Gitu. Oke, nah. Tapi setelah saya menggunakan laser, saya bahkan mengemudi sampai ke Pulau Bali masih bisa. Wih, Wah, keren banget. tuh kan. Sepanjang aliran darah kita baik, pembuluh darah kita baik, organ-organ vital kita berfungsi dengan baik, otomatis mau sampai ke Bali mau kemanapun, Ya, oke, saya pun aman. begitu. Betul. Dengan menggunakan teknologi laser, dengan umur segini masih bisa naik gunung. Nah ini saya ingatkan nih, bagi mereka-mereka yang mau ibadah haji juga kan butuh Baik. energi Ya, kan? betul. Sama, umroh, haji sama. Ya. Itu juga perlu menggunakan teknologi laser biar ibadahnya kita bisa tuntas dan baik. Oke, terima kasih. Nah, masuk umur 50, gocap Pak, namanya gocap nih ya. Ini vitalitas prianya, ini merasakan ada penurunan nggak Pak? Belum. Belum ada penurunan. belum ada penurunan. Berarti masih harmonis dengan Masih, istri Pak ya? masih. Wah, ini kita nanti tanya rahasianya apa, tapi saya tahu Mas Boyke juga punya rahasia untuk Anda. Ini tips bagaimana, tahukah Anda? Bagaimana cara meningkatkan vitalitas pria bagi yang sudah usianya di atas gocap atau 50 tahun? Silakan. Iya. Jadi kalau ditanya apa tipsnya supaya kita tetap katakanlah perkasa sampai usia di atas 50 tahun. Yang pertama tentu sekali lagi ya, karena penyebab yang paling utama itu gangguan pembuluh darah dan juga darah yang kental, aliran darah ke organ vital termasuk ya organ keperkasaan pria mesti benar. Yang kedua tentunya karena 45% penyebabnya adalah stres, manajemen stresnya mesti baik. Yang ketiga karena penurunan hormon ini alami sekali dari sejak usia 35 tahun 0,8 sampai 1% turun 50 tahun udah turunnya berapa itu 15%. Oleh karena itu bantu dengan vitamin-vitamin yang bisa membantu untuk menjaga hormonnya tetap baik. Makanan-makanan yang menjaga hormonnya tetap baik seperti apa? Kerang-kerangan ya, kemudian juga coklat, tapi coklat dark coklat itu juga baik ya. Kemudian yang keempat jangan lupa makin tua asupan vitamin kita juga makin kurang kan. Pencernaan kita makin kurang itu dibantu dengan asupan vitamin yang banyak mengandung zinc maupun selenium. Dan pastikan bahwa untuk darah dan pembuluh darah, untuk stres bisa loh dibantu dengan teknologi laser. Karena dia bisa membantu untuk aliran darah menjadi lebih lancar, kekentalan darahnya diatasi, pembuluh darah yang kaku karena proses penuaan itu juga diperbaiki. Kemudian juga ada yang namanya sinar kuningnya juga bisa membantu untuk mengaktifkan kembali hormon melatonin sehingga tidurnya bisa nyenyak, bangunnya segar, dan yang penting hormon kebahagiaannya juga dibantu ya. Dan jangan salah bahwa yang harus juga diperhatikan adalah seringkali hipertensi dan obat-obat hipertensi itu juga mengganggu keperkasaan pria. Nah, si teknologi laser membantu apa? Khususnya adalah ada nitric oxide. Itu seringkali dianggap sebagai obat dewa ya untuk masalah-masalah keperkasaan pria. Itu juga diaktifkan kembali sehingga aliran darahnya menjadi lebih baik dan juga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis lagi. Termasuk pembuluh darah di organ keperkasaan. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Boyke. Jadi uniknya pemirsa, Pak Joko ini mungkin sama dengan Anda yang sudah memiliki teknologi laser. Biasanya di situ ada ekstensinya, namanya intranasal yang dipakai di rongga hidung juga. Nah, Pak Joko ini masih ragu untuk memakainya. Kenapa Pak? Alasannya kenapa masih ragu pakai intranasal? Sebenarnya keraguan itu karena belum berani mencoba saja. Oh, Jadi belum berani mencoba. setelah saya di sini mungkin saya akan dengan keberanian mencoba itu. Oke. Karena ada kekhawatiran, takutnya kan, wah ini ada dampaknya apa? Ada seperti dampak apa. Pak, dampak baik Pak kebetulan Baik. Pak. Nah ini yang mau saya jelaskan ya. Karena ketika Anda menggunakan intranasal nantinya sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah yang ada di rongga hidung dan juga saluran pernapasan Anda. Keduanya secara maksimal akan menghasilkan zat NO tadi. Dan nantinya NO yang dihasilkan pada saluran pernapasan maupun pembuluh darah di area hidung itu akan dihantarkan ke otak. Karena kita sama-sama lihat ilustrasi ini menunjukkan bahwa pembuluh darah di hidung itu berhubungan secara langsung
dengan pembuluh darah yang menuju ke area organ otak. NO nyampe di organ otak, dia membuka pembuluh darah. Aliran darah itu menjadi lebih baik menuju organ otak. Manfaatnya apa? Yang pertama, mencegah kepikunan. Apalagi Bapak kan kerjaannya banyak tuh, gak boleh lupa. Fokus atensinya tuh penting nomor satu. Nah, ini bisa membantu. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang-orang yang beresiko, siapa aja yang beresiko? Orang yang pernah mengalami serangan jantung itu beresiko. Orang dengan hipertensi, diabetes tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi juga beresiko terkena serangan stroke. Orang yang gaya hidupnya tidak sehat juga bisa beresiko terkena serangan stroke. Lalu yang ketiga adalah membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik, mencegah terjadi stroke berulang, dan juga bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami migrain, sinusitis, vertigo, insomnia, atau memang memiliki gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan intranasal. Jadi sayang Pak kalau misalkan udah ada teknologinya tapi gak dimanfaatkan. Nah, jadi saya mengajak pemirsa di rumah ya yang sudah menggunakan teknologi laser, yuk diperhatikan intranasal digunakan secara rutin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau belum pakai teknologi laser, pakai dari sekarang. Nah pemirsa, kalau Anda pengen lihat juga selain Pak Joko, selain kami semua sini, anggota masyarakat Indonesia lain yang memakai teknologi laser, bagaimana kondisi mereka sekalipun mereka mungkin ada satu masalah penyakit dan juga masalah tertentu, tapi dengan teknologi ini kondisi mereka sangat terbantukan. Mari kita lihat. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari. Akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, wow ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Pemirsa, mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah haji itu adalah satu kesempatan yang langka. Syukurilah ya. Tapi tentu saja kesempatan yang sangat dinantikan oleh begitu banyak muslim di seluruh dunia ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya kita pulang dengan haji yang mabrur. Ingat, ibadah haji adalah ibadah fisik di mana diperlukan energi yang cukup. Ya. Dan untuk energi tersebut juga kita membutuhkan juga adalah aliran darah dan pembuluh darah kita yang baik. Oleh karena itu persiapannya adalah selain makan yang cukup, minum yang cukup juga ya di sana supaya tidak dehidrasi, adalah kita berusaha agar aliran darah dan pembuluh darah kita baik. Yaitu dengan menjalankan pola hidup sehat. Ya, dan satu lagi dibantu dengan teknologi laser. Jadi buat mereka yang sudah mempunyai teknologi laser, ayo masukkan itu sebagai bawaan ketika kita berangkat haji. Dan bagi mereka yang belum memilikinya, silahkan miliki sekarang juga. Karena apa? Karena itu akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan energi tambahan dalam menjalankan ibadah haji. Oke? Ambil aksi untuk menggunakan teknologi laser. Teknologi ini punya nama. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini punya spesifikasi. Ada 14 titik sinar terapi. Ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan. Sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari Dokter Laser ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti tadi Pak Joko, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi pemirsa, jadi segera dapatkan EQ Laser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.